Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini, yang mana Allah telah memberikan suatu kenikmatan, suatu karunia, sehingga sekalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak di sini ingin menyampaikan materi tentang hutang piutang. Materi kelas 9 Madrasah Sanawiyah, yaitu mata pelajaran fikih. Sebelum membahas materi hutang piutang, langkah baiknya kalian membaca doa sebelum belajar agar senantiasa dimudahkan selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hutang piutang. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dasar hukum hutang piutang. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui rukun dan syarat hutang piutang. Yang keempat, siswa dapat mengetahui ketentuan hutang piutang. Yang kelima, siswa dapat mengetahui adab hutang piutang. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui hikmah hutang piutang. Dari keenam tujuan pembelajaran pada di hari ini, kalian juga harus mengetahui sub-sub materi tentang hutang piutang agar kalian paham dan kalian bisa diamalkan atau bisa mengetahui hutang piutang tersebut. Kemudian kalian juga harus mengetahui pengertian hutang piutang, bahwa hutang piutang ini adalah disebut dengan ad-dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman atau meminjam. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dain dan qard dalam bahasa ilmu fikih, yaitu muamalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Makna al-qard ialah memotong harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, disebut al-qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Jadi hutang piutang itu adalah bahasa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, itu yaitu meminjam atau pinjaman. Kemudian kalian juga harus mengetahui dasar hukum hutang piutang, bahwa hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesama. Kemudian hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib. Jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yudridu musliman qardon martaini ila kana kasodaqotiha martan." Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepada
padanya 2 kali. Ini hadis ini menurut Ibnu Majah. Kemudian hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Mengapa? Misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur, dan sebagainya, itu adalah haram yang meminjamnya. Kemudian adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan potongan ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bahwa telah jelas dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kita tidak boleh meminjamkan uang, yaitu untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti untuk yang tadi Bapak jelaskan, minuman keras, membeli obat-obatan yang dilarang oleh Allah, menyewa pelacur, itu adalah diharamkan bagi yang menghutangi orang tersebut. Kemudian dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang tersebut. Contoh, ada seorang perempuan yang bernama Fatimah menghutangi temannya, yaitu yang bernama Ahmad, 100.000. Dalam waktu 3 bulan, Ahmad harus mengembalikan hutangnya menjadi 110.000. Tambahan ini termasuk dalam kategori riba, yaitu tidak halal. Tetapi jika tambahan ini tidak diisyaratkan waktu akad, tetapi sukarela dari pinjaman sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW telah berhutang binatang ternak. Kemudian beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang beliau pinjam itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih. Hadis Ahmad At-Tirmidzi. Kemudian rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama, 2 orang yang berakad atau pemberi hutang dan orang yang berhutang. Bahwa syaratnya, yang pertama, syarat pemberi hutang antara lain ahli tabaru atau orang yang berbuat kebaikan, yakni yang merdeka, balik, berakal, sehat, dan rasyid, pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Itu syaratnya. Yang kedua, syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah, kelayakan melakukan transaksi, yakni yang merdeka, balik, dan berakal sehat. Kemudian, harta yang dihutangkan ada 2 syaratnya. Yang pertama, harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang ditukar, atau barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung. Kemudian, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Kemudian, syigot atau ijab qabul ketika syarat hutang piutang. Ucapan antara 2 pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya, saya menghutangimu
atau memberimu hutang. Dan ucapan qabul misalnya, saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Hal ini adalah suatu ucapan yaitu syarat hutang piutang menjadi ijab qabul untuk yang berhutang atau yang piutang. Kemudian ketentuan hutang piutang. Yang pertama, hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan bahwa terdapat di dalil firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh falyaktub bainakum katibum bil adl. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian, pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang lain. Dalam kaidah fikih yang berbunyi, kullu fardin jara naf'an fahuwa robah. Setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba, maka diharamkan. Hal ini terjadi salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dalam hutangnya. Kemudian melunasi hutang dengan cara yang baik terdapat di hadis sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya, maka beliau pun berkata, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang sesuai seusia dengan untanya. Akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi pun berkata, berikan kepadanya. Dia pun menjawab, engkau telah menaikkan dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan setimpal. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang. Hadis Bukhari. Kemudian berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain berhutang dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengembalikannya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya atau pelit, maka Allah akan binasakan. Hadis Bukhari. Kemudian tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya, kondisi yang tidak memungkinkan lagi bagi mencari jalan selain berhutang, sementara keadaannya sangat mendesak. Jika tidak, akan kelaparan atau sakit yang menghantarkannya pada kematian atau semisalnya. Kemudian, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan pada orang yang memberi pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan dan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Hal ini sangat hindari. Kemudian bersegeralah melunasi hutang. Bahwa orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin, tak kala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutangnya
padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang-orang yang sangat zalim. Sebagaimana hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seseorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih diterima pengalihan tersebut. Kemudian memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Bahwa dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tegang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya menjadi sedekah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian kalian juga harus tahu adab hutang piutang. Yang pertama, seorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dia hutangkan. Jadi ketika seseorang yang ia hutangi, yang ia pinjamkan, tidak harus mengambil keuntungan dari yang ia pinjamkan kepada orang yang berhutang kepadanya. Kemudian yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. Kemudian seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Kemudian berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Jika ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berhutang dengan baik. Pihak yang berhutang atau pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan. Menggunakan uang hasil berhutang yang halal. Kemudian berterima kasih kepada orang yang berpiutang atas bantuannya. Inilah adalah adab hutang piutang yang kalian harus ketahui. Dan yang terakhir yaitu hikmah hutang piutang. Kalian juga harus mengetahui ada hikmah hutang piutang. Yang pertama, hikmah bagi orang yang berpiutang atau orang yang meminjam kepada orang yang meminjamkan. Yang pertama, menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia berupa kelapangan rezeki. Dua, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Kemudian hikmah yang berhutang. Yang pertama, menguji kesabaran dan keimanan. Kemudian kesulitan hidup berkurang. Kemudian beban hidup menjadi lebih ringan. Kemudian dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang yang hasil berhutang. Inilah adalah materi tentang hutang piutang. Semoga kalian bisa dipelajari dan kalian simak apa yang Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya, tetap jaga protokol kesehatan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.